Kejaksaan Agung. Saya pertama-tama mau sampaikan terima kasih atas liputan yang saudara-saudara lakukan. Proses tadi semua telah selesai. Nah, saya hanya sampaikan mohon doa supaya masalah proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka, dan saya bisa cepat selesai dari permasalahan ini, sehingga saya bisa memakai waktu saya untuk melayani warga Jakarta lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang hari ini kami baru saja menyelesaikan pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama dari penyidik kepada Kejaksaan Agung. Dalam proses tadi sesungguhnya adalah kami ada dua agenda yang saya kira penting saya sampaikan. Pertama adalah untuk memastikan dengan cara memverifikasi secara faktual baik itu terhadap diri tersangka maupun berkas-berkas perkara berupa barang bukti apa saja yang telah disampaikan penyidik kepada pihak penuntut umum. Tentu dalam memverifikasi secara faktual itu kebiasaan pelimpahan tahap 2 ini dilalui melalui sebuah tanya jawab, yaitu terkait dengan memastikan identitas tersangka, apakah benar ini namanya saudara Basuki Cahayapurnama sesuai dengan KTP yang ada, sesuai dengan fotonya dan sebagainya, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Dan yang kedua adalah untuk memastikan apakah saudara tersangka ini diajukan kepada penuntut umum ini terkait dalam dugaan tindak pidana apa, dan itu harus dijawab. Dan tadi Pak Basuki Cahayapurnama menjawab dengan baik bahwa adanya laporan terkait tuduhan penistaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 dan 156A. Kemudian selanjutnya juga tadi dijelaskan dalam proses tanya jawab menyangkut apakah saudara tersangka ini pernah tersangkut dalam satu tindak pidana dan dihukum atau tidak. Tentu itu dijawab dengan tidak. Dan apakah kemudian juga saudara tersangka ini dipertanyakan berapa kali proses pemanggilan di pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim, baik itu proses di penyidikan, terutama penyidikan 1 kali dan penyelidikan 1 kali. Dan itu juga bagian dari hal penting yang saya kira perlu diklarifikasi tadi di dalam proses tanya jawab itu. Terakhir mungkin juga dipertanyakan apakah yang ditunjukkan kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama ini adalah benar berkas perkara yang ditandatangani oleh tersangka sendiri atau tidak, dan itu dinyatakan benar. Dan terakhir saya kira jika ada keterangan tambahan maka diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan tambahan.
bahwa di dalam keterangan tambahan itu saya kira ini sudah masuk ke pokok perkara, jadi saya tidak bisa mengemukakan ini di hadapan publik. Nanti biarlah proses peradilan yang akan mengungkap, menggali fakta-fakta material yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dan terakhir, saya tentu berharap bahwa marilah kita semua untuk menghormati proses peradilan ini. Harapan kita bahwa negara ini adalah negara hukum, maka untuk memastikan bahwa proses peradilan ini tidak diintervensi oleh pihak manapun juga, kami harapkan kita tunduk dan patuh terhadap proses hukum ini. Saya kira itulah hal yang bisa saya sampaikan dalam keterangan saya siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Iya, kembali lagi mengikuti agenda kampanye beliau hari ini untuk menemui masyarakat yang sudah menunggu di Lembang. Ya. Tadi tidak ada perintah penahanan, Pak. Ada berapa jumlah barang bukti yang diketahui dan diserahkan ke Jambi, Pak? Jadi kita tidak melihat secara kuantitatif jumlah barang bukti yang disampaikan tadi untuk dipaparkan dalam tahap 2, tetapi hanya meminta dan memastikan apakah berkas perkara yang cukup tebal, hampir 50 cm ya, hampir 50 cm, itu merupakan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan dengan diperlihatkan tanda tangan dari berkas perkara itu. Saya kira saya sudah jawab bahwa itu berkas perkara yang memang dihasilkan dari proses penyidikan. Apakah ada perintah penahanan, Pak? Oh iya, itu kan bagian dari barang bukti yang sudah sampaikan. Apakah ada perintah penahanan pada kejaksaan? Tidak melakukan penahanan hari ini. Ya. Ada pertimbangan dari jaksa. Silakan tanya ke kejaksaan. Kalau pertanyaannya itu, ya, itu kewenangan kejaksaan. Tapi dikonsultasikan nggak Pak dengan kuasa hukum? Dipastikan tidak ditahan, Pak. Silakan saudara tanya ke kejaksaan. Silakan ditanyakan ke kejaksaan kalau soal penahanan maupun tahanan kota atau apapun terkait dengan diri Pak Basuki Cahayapurnama. Tapi dari kuasa hukum tadi mengajukan penangguhan penahanan atau tidak, Pak? Saudara silakan tanya ke kejaksaan. Kalau tidak ada penahanan, untuk apa kuasa hukum menangguhkan pengajuan penahanan, kan gitu. Logika hukumnya kan begitu. Silakan tanya saudara kejaksaan ya. Tapi dalam dari kejaksaan sendiri, keterangan ke Bapak sendiri atau Pak? Apakah ditahan atau bukan? Kan tadi saya sudah sampaikan, saudara-saudara, karena ini merupakan kompetensi dari pihak kejaksaan, apakah penting atau tidak seseorang tersangka itu untuk ditahan, maka saudara bisa tanyakan langsung kepada pihak kejaksaan. Bang Sira, untuk persiapan pengadilan persidangan nanti saja, Anda sendiri dari tim kuasa hukum, apa saja yang disiapkan, terus Pak Ahok juga apakah siap untuk menghadapi persidangan, karena mungkin hanya tinggal 1 minggu nih Pak? Iya, saya kira saya ingin kemukakan bahwa sesungguhnya ini adalah perkara yang biasa, karena banyak perkara seperti ini. Tetapi ini menjadi luar biasa ketika pertama ada perhatian publik yang luar biasa. Kedua, perhatian pers yang saya kira juga memberikan kontribusi terhadap besarnya perkara ini. Nah, untuk itu terkait dengan persiapan tim pengacara, tentu kami sudah melakukan konsolidasi tim yang akan nanti maju di persidangan. Yang kedua, tentu kami sampai sekarang belum menerima berkas perkara, dan kami tadi sudah minta kepada pihak kejaksaan, dan pihak kejaksaan berjanji akan segera memberikan untuk fotokopi berkas perkara itu. Lalu yang ketiga, tentu melakukan verifikasi dan validasi terhadap baik barang bukti, saksi dan ahli yang saya kira sudah kita ajukan untuk didengar keterangannya di dalam proses penyidikan. Bang Sira tadi menyarankan agar tidak ada pihak yang intervensi, Pak. Memang ada pihak yang sebelumnya intervensi kasus ini sampai ke tahap pemeriksaan, Pak? Ya, saya kira negara ini negara hukum, bahwa prinsip dan asas-asas hukum yang kita pahami bersama
bahwa seseorang itu dipandang bersalah kalau sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, untuk itu asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah harus kita jaga dan kita hormati dan junjung tinggi, sehingga proses pelaksanaan peradilan nanti bisa berjalan fair, terbuka, dan tidak ada satu tekanan dari pihak manapun juga. Itu harapan kami. Mas Ira, Pak, tadi Bapak mengimbau agar tidak ada intervensi mengenai penanganan kasus ini. Memang Bapak melihat sampai dengan pelimpahan tahap 2 ini kasus ini didorong, sangat didorong atau gimana? Saya tidak mengatakan siapa yang mengintervensi, tapi saya menghimbau kepada kita semua yang taat dan tunduk pada sebuah proses hukum, di mana negara ini adalah negara hukum, hukum sebagai panglima, sebagai instrumen demokrasi kita, maka semua pihak harus tunduk, hormati proses hukum ini. Itu saja, sehingga kebebasan dan kemandirian, kemerdekaan hakim di dalam melaksanakan fungsi yudisialnya untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini betul-betul bisa terjamin independensinya dan imparsialitasnya. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kejaksaan nggak ada nih. Kejaksaan nggak ada ngomong nih. Bagus. Bal. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama Sierra yang tadi mengatakan ini sudah diproses di Kejaksaan Agung dan akan diserahkan semuanya sepenuhnya ke Kejaksaan Agung. Dan tadi kita lihat memang Basuki Cahayapurnama telah keluar dari Kejaksaan Agung hingga akhirnya tadi telah diberikan juga keterangan dari kuasa hukum dari Ahok. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Pagi ini atau siang ini sudah kita sama-sama saksikan bahwa kita menindaklanjuti apa yang diperintahkan hukum acara, yaitu setelah adanya kita nyatakan berkas lengkap P21, maka kita lanjutkan dengan tahap kedua untuk perkara atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama. Jadi prosesi tahap 2 sudah kita lakukan. Berkas tersebut terdiri dari lebih kurang 30 orang saksi, 11 ahli dan 1 tersangka. Jadi dalam berkas itu diperiksa kurang lebih 42 orang. Dan berkas tersebut setebal 826 halaman. Jadi ini sudah kita lakukan, sudah kita periksa tahap 2 dan prosesinya sudah selesai. Itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan media seluruhnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Ya. Apakah ini juga dilakukan terhadap Ahok? Tapi kita tahu Pak Ahok sekarang sudah pulang. Apakah itu harusnya tidak ditahan, Pak? Alasannya apa, Pak? Begini, memang terhadap tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama ini tidak dilakukan penahanan. Alasannya yang pertama adalah bahwa penyidik sudah melakukan penyekalan dan sampai saat ini berlaku. Yang kedua, sesuai SOP yang ada di kita, apabila penyidik tidak melakukan penahanan, kita juga tidak melakukan penahanan. Yang ketiga, pendapat tim peneliti menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya, bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang. Dan yang terakhir, bahwa dakwaan kita nanti kita susun secara alternatif. Yang pertama, pasal 156
Ulangi, yang pertama pasal 156A dan yang kedua pasal 156 atau sebaliknya. Sehingga karena dakwaan ini disusun secara alternatif, kita belum tahu mana yang terbukti. Apakah pasal 156 yang ancaman hukumannya hanya 4 tahun atau pasal 156A yang ancaman hukumannya 5 tahun. Memang dalam hal ini kita juga melihat atau mendengar respon-respon yang terjadi di masyarakat, sehingga berkas perkara ini sejak awal penelitian itu memang sudah kita percepat. Artinya kita minimalkan waktunya, tapi kita optimalkan kinerjanya, sehingga hari kemarin sudah kita lihat bahwa perkara itu sudah di P21. Itu. Pak Rom, apakah barang buktinya jumlahnya berapa? Apakah ada 4 video di mana Ahok menyebut Al-Maidah di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda juga? Barang buktinya bisa saya sampaikan. Hari ini Barreskrim Mabes Polri menyerahkan tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama